Bismillah. Lempar batu sembunyi tangan. Kura-kura dalam perahu. Kata yang tepat bagi klan Ba'alwi. Artinya, setelah berbuat jahat, tidak mau tanggung jawab dan pura-pura tidak tahu. Bahkan menuduh orang melakukan kejahatan. Kita semua telah tahu kisah tentang sebuah nama besar yang selama berabad-abad diagungkan. Dialah klan Ba'alawi yang mengklaim sebagai pewaris darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun hari ini mereka berdiri di persimpangan jalan, bagaikan menelan buah si malakama. Dimakan mati bapak, tak dimakan mati ibu. Keduanya membawa petaka. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menghadirkan kitab sejaman, bukti tertulis dari masa lalu yang bisa memastikan garis nasab mereka benar tersambung kepada baginda Nabi. Di sisi lain adalah sains, tes DNA yang bisa mengungkap kebenaran silsilah darah. Apakah benar mereka berhaplogrup J1 yang berarti Trah Quraisy atau justru berhaplogrup G yang berarti pewaris jejak Yahudi Askenazi? Namun amat disayangkan, alih-alih menjawab dengan menunjukkan kitab sejaman dan melakukan tes DNA, mereka justru kasakusuk, mencari legitimasi bukan kebenaran. Mereka jelas menebar benih-benih permusuhan. Masih adakah ruang bagi klan Ba'alawi untuk terus berbohong? Simak ulasannya dalam video ini. Jangan skip agar kamu tak gagal paham. Pepatah mengatakan, bagai makan buah si malakama, atau sayang-sayang buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang pun sayang. Kedua peribahasa lama tersebut bukan sekedar hiasan kata. Rangkaian kalimat itu adalah cermin dari sebuah dilema, sebuah persimpangan jalan yang penuh dengan risiko. Di titik inilah, klan Ba'alawi kini berdiri. Mereka menegakkan klaim besar bahwa nasab mereka bersambung langsung pada junjungan alam Nabi akhir zaman Muhammad. Namun klaim mereka tersebut telah memunculkan keraguan yang sangat tajam, sehingga di hadapan mereka terbentang dua pilihan yang masih tersisa untuk membuktikan keabsahan dari nasab mereka. Celakanya, kedua pilihan itu laksana jalan sempit, yang masing-masing menghadirkan konsekuensi yang tak kalah mengerikan. Pilihan pertama menunjukkan kitab sejaman, bukti otentik dari masa lampau, catatan sejarah yang jelas bahwa Ubaidillah memang benar adalah putra Ahmad bin Isa. Pilihan kedua membuktikan dengan sains melalui tes DNA, yang dapat mengungkap haplogrup asli darah keturunan. Apakah benar mereka berasal dari haplogrup J1 yang berarti berasal dari garis tua suku Quraisy? Ataukah seperti yang sudah diketahui halayak, haplogrup mereka justru adalah G yang mengarah pada jejak Yahudi Askenazi? Kedua jawaban dari pembuktian tersebut tak kunjung diberikan. Alih-alih berani memilih salah satunya sebagai pembuka jalan buntu, mereka justru kasak usuk, berlari ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan, mencari legitimasi dari para kiai, para ulama, dan para tokoh masyarakat. Klan Ba'alawi jelas tak mampu memberikan bukti. Mereka justru mencari pengakuan. Mereka seolah tak menyadari bahwa dari sinilah benih-benih perpecahan di antara umat disemai dan tumbuh dengan subur. Umat yang tadinya bersatu, kini terbelah. Ironisnya, bukan karena PWILS yang sejak awal mendesak audit nasab, melainkan karena sikap Ba'alawi sendiri yang tak dapat melakukan pembuktian, justru mereka bersikeras menolak kenyataan. Hingga kini kitab sejaman tak ditemukan, dan mustahil dapat diberikan. Sementara hasil tes DNA ratusan sampel keluarga Ba'alawi dari berbagai marga menunjukkan haplogrup mereka adalah G. Garis keturunan yang sama sekali bukan Quraisy, bukan pula Bani Hashim, melainkan jejak Yahudi Askenazi. Inilah buah si malakama itu. Mereka bisa terus mengklaim sebagai cucu Nabi, namun di balik klaim itu tertinggal warisan kebohongan yang akan menghantui generasi mereka kelak di kemudian hari. Generasi klan Ba'alawi pasti kelak akan semakin melek informasi dan teknologi. Mereka pun akan bertanya tentang keabsahan nasab mereka sendiri dan tak akan pernah mendapatkan jawabannya. Ketiga nama itu adalah pentolan yang selalu disorot tajam oleh umat Islam. Apakah mereka berani membuka pintu audit nasab? Ataukah mereka akan terus berlindung di balik status quo yang rakus tanpa bukti? Sesungguhnya akan jauh lebih terhormat bagi mereka untuk jujur menyatakan kalah, mengakui bahwa mereka tak mampu menunjukkan kitab sejaman, dan juga mengakui bahwa DNA Ba'alawi memang bukan J1, sehingga jelas bukan Quraisy, bukan pula Bani Hashim. Bukankah Rasulullah telah bersabda, "Senantiasalah kalian jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga." Kejujuran adalah akar dari segala ketenangan, sedangkan dusta hanya akan menimbun fitnah demi fitnah, hingga akhirnya menciptakan kehinaan yang tak bisa dihapus oleh sejarah. Mari kita renungkan bersama. 10 hingga 20 tahun ke depan, akan lahir generasi baru umat Islam. Generasi dengan kecerdasan, dengan akses informasi,
dan dengan teknologi yang pasti jauh lebih maju. Adalah mustahil mereka akan percaya pada klaim tanpa bukti. Mustahil pula mereka akan tunduk pada mitos yang tak punya dasar ilmiah. Tulis komentar tuan-tuan, apakah klan Ba'alwi akan mengakui bukan zuriat Nabi, atau akan tetap bertahan menyatakan sebagai zuriat Nabi yang asli? Terima kasih banyak atas waktunya, jangan lupa like and subscribe channel ini. Informasi, di short channel ini ada kisah-kisah sahabat dengan episode-episodenya. Salah satu menangkal khurafat-khurafat klan Ba'alwi. Ini cuplikan-cuplikannya. Bismillah. Kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah adalah kisah persahabatan terindah yang pernah terukir di dalam sejarah. Tidak ada satupun kalimat yang mampu menggambarkan betapa indahnya persahabatan mereka. Bahkan kalimat terindah sekalipun tidak mampu mengungkapkan keindahan itu. Bagaimana tidak? Masih ingatkah kita siapa orang yang membantu Rasulullah di awal dakwah beliau? Siapa orang yang selalu setia mendampingi Rasulullah, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya demi menegakkan agama Allah? Dan masih ingatkah kita siapa laki-laki pertama yang datang kepada Rasulullah lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat semua orang Mekah menolak dan tidak mau mengakui kerasulannya? Iya, beliau adalah Abu Bakar. Persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar sebenarnya sudah terjalin jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan mungkin saja keduanya sudah berteman saat mereka masih kecil. Namun mayoritas Kesal dengan perlakuan Suwaibit, Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Lantas, ia langsung menanyakan satu persatu harga hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham. Murah kan?" katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berbondong-bondong untuk membeli hamba sahaya yang ditawarkan oleh Nuaiman. Nuaiman menunjuk kepada hamba sahaya yang akan dijual, yang tiada lain adalah Suwaibit. Setelah Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, pembeli kemudian membawa Suwaibit. Saking kagetnya, Suwaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, kalian salah menangkap aku orang merdeka." Namun teriakan Suwaibit itu tidak ditanggapi oleh sekumpulan orang tersebut dan tetap menangkapnya sembari berkata, "Kami sudah tahu kekuranganmu," sembari membawa Suwaibit dan menjualnya ke pasar. Nuaiman merasa nyaman sebab kini telah memegang uang yang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama Abu Bakar pun pulang dari berniaga. Beliau kebingungan karena tak menemukan Suwaibit di tempatnya. Beliau cari kemana-mana tidak juga ketemu. Abu Bakar bertanya kepada Nuaiman, "Ya Nuaiman, kemana perginya sahabatmu, Suwaibit?" Dengan entengnya, Nuaiman menjawab, "Sudah saya jual wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail perihal kekesalannya kepada Suwaibit yang akhirnya ia memutuskan untuk menjualnya. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah. Mendengar cerita Abu Bakar tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Setahun berlalu, saking terkesannya dengan kejadian tersebut yang dirasa aneh dan lucu, di saat tamu-tamu yang datang kepada Rasulullah, beliau selalu menceritakan kisah Nuaimin tersebut.